Halo teman-teman. Nah, di video kali ini saya mau ngomongin sedikit tentang emas teman-teman nih. Jadi udah lama banget juga nih saya nggak ngomongin tentang emas ya. Nah, di sini saya kebetulan ada emas 10 gram yang lama milik saya nih. Ini yang tahun 2020 kalau nggak salah. Udah lama banget ya. Terus yang ini saya ada tahun 2022 kalau nggak salah ya. Ini pas saya beli masih di harga 22 juta nih waktu itu, teman ya. Ini yang 25 gram harganya masih 22 juta waktu itu saya beli. Saat ini sih memang hampir nyentuh lagi 22 juta ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini harganya 22 juta 650 ya. Mungkin memang saat ini harga emas lagi turun-turunnya, teman-teman. Memang sudah sesuai prediksi saya memang ya. Ya, saya bukan dukun atau bukan ahli keuangan juga, saya hanya mempelajari sedikit-sedikit aja ilmu grafik temen ya. Menurut perkiraan saya ya temen ya, harga emas tuh masih tetap turun gitu ya. Ini sebenarnya udah dijual beberapa ya. Jadi 25 gram saya udah saya jual sih waktu memang masih nyentuh harga 23 juta. Saya sempat jual 2 keping yang 25 gram tuh. Itu masih harga di 23 jutaan lah. Jadi waktu itu saya beli di 22 juta, ada beberapa keping saya beli, terus saya jual saat masih tinggi-tingginya kemarin gitu ya. Semuanya ini kan permainan sebenarnya. Semuanya itu permainan sama seperti saham, terus Bitcoin atau apapun itu, semua permainan dari orang-orang yang berduit temen ya. Jadi harga emas ini kan mereka yang bermain gitu lah ya, yang punya uang, yang berkuasa lah, intinya seperti itu ya. Teman-teman mesti bisa membaca sedikit-sedikit aja, nggak usah jago-jago lah tentang emas itu ya temen ya. Nah, jadi ya kasarnya sih ya saat ini memang harga emas ini masih turun ya. Ada sih salah satu teman saya yang nanya nih, itu emas udah turun tuh, mau dibeli nggak gitu kan. Kalau saya pribadi sih saya belum beli saat ini ya, karena memang masih kelihatannya masih bakalan turun terus. Masih belum ketemu dia bakal dasarnya itu belum ketemu gitu ya. Ini kasarnya aja nih ya untuk cara ngelihatnya. Ini yang saya screenshot ya. Emas hari ini pantauannya seperti ini. Kalau dari grafik ini teman-teman, ini bakal kelihatan turun terus gitu ya. Belum ada tanda-tanda dia bakal naik gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya ini sih naik teman ya. Ini kan hijau ya. Grafiknya kan hijau. Yang garis hijau ini belum menyentuh garis ini teman, belum berpotongan gitu ya. Apalagi sampai menyentuh yang warna ungu ini jauh banget gitu ya. Ya kalau udah naik agak ke sini masih mending lah teman-teman, boleh mau beli atau mau mulai ancang-ancang membeli gitu ya. Kalau saat ini sih masih begini, jadi ya saya masih belum ada niat untuk membeli emas lagi ya. Ini merupakan cara pandang saya dalam membeli emas ya. Ya sebenarnya bukan patokan secara ahli gitu ya, hanya iseng-iseng aja ya. Memang saya belajar sedikit-sedikit tentang candlestick gitu ya, tentang grafik-grafik itu hanya belajar sedikit aja, bukan ahlinya. Cuma dari menurut pengamatan saya ya itu masih bakal turun terus ya. Apalagi lagi resesi ekonomi seperti ini, lagi inflasi dan apapun itu bahasanya ya terserah mereka lah teman-teman ya. Yang penting teman-teman punya uang beliin emas ya. Kalau misalnya mau berpatokan seperti itu, beli emas pokoknya. Lagi nggak punya uang ya jual emasnya. Seperti slogan saya yang di video-video emas saya seperti biasa gitu ya, saya pokoknya kalau punya uang beli emas, kalau nggak punya uang jual emas. Gitu aja, nggak usah ribet-ribet lah teman-teman ya. Nah, terus pas lihat-lihat sih memang saya udah lama juga nggak nonton video emas. Ada yang bilang tentang kemasan teman-teman ya. Jadi kemasan emas ini penting nggak sih sebenarnya ya? Ini kayak gini nih. Ya, kemasan emas ini penting nggak sih? Ya, kalau menurut saya pribadi ini sangat penting banget itu ya. Memang sih, ini emas loh. Kita tuh makainya emas gitu ya. Emas, ini emas loh. Kemasan ini nggak penting gitu ya. Tapi menurut saya ini penting banget teman-teman ya. Karena apa? Karena kan kalau kita mau menjual lagi, memang harganya lebih bagusan yang ada kemasan. Orang juga lebih percaya, oh ini emas mana? Oh emas dari keluaran Antam gitu ya. Terus cetakan berapa? Di sini juga ada kodenya. Kalau yang lama-lama suka ada kode di sini ya. Ada tulisan di
ada tulisan di sinilah di kemasan ini. Kalau yang baru-baru kebanyakan udah ditulis di sini. Ya memang sih emas tetap emas. Emangnya bakalan dijual ke tukang lebur emas gitu ya. Kan kita bakalan jual ke toko emas, ke orang-orang sekitar kita, teman kita, tetangga kita gitu ya. Atau orang luar yang bakalan menjadi teman-teman kita nantinya ya. Saya jualan emas itu ya banyak sekali manfaat yang saya dapat nih. Saya banyak kenal orang-orang ya. Orang-orang yang beli di saya tuh udah pada kenal. Jadi, oh bang ada jual emas lagi nggak? Oh ada ini. Jadi semakin banyak menambah temen lah dengan berjualan emas ini ya. Buat saya pribadi ya. Terus kalau misalnya nggak ada kemasan, saya mau jual ke mereka gimana? Terus garansi apa yang saya kasih? Misalnya beli jual batangan seperti ini nih tanpa ada kemasan gitu ya. Jadi buat saya pribadi sih kemasan ini penting ya. Dan buat pemula juga saran saya memang sebaiknya cari yang emas keluaran Antam aja. Kalau saya pribadi ini hanya saran saya ya, semua kan kembali ke teman-teman semua. Mau pilih emas cetakan apa, keluaran mana, mau emas luar negeri, mau emas lokal, apapun itu terserah teman-teman. Kan semua teman-teman yang punya keputusan. Uangnya punya teman-teman gitu ya. Kalau saya pribadi kalau mau pegang emas kalian gitu ya, mendingan saya beli dinar. Saya tukar uang saya ke dinar, udah dinar bisa dipegang-pegang gitu ya. Bisa ditransaksikan ke orang lain gitu ya, ke pasar muamalah, ke mana-mana yang menerima emas gitu ya. Ya teman-teman bisa datang ke pasar muamalah di situ terus belanjain tuh dinarnya temennya. Daripada teman-teman berdiskusi nggak jelas mengenai perlu nggak kemasan ini ya. Kalau saya pribadi kemasan ini penting banget gitu ya. Karena ini bakalan kita jual ke orang gitu ya. Kemasan brand itu kan penting gitu. Oh ini emas keluaran mana? Walaupun sebenarnya di logonya udah ada gitu ya. Tapi emang bakal dilebur sendiri tuh emas gitu kan. Kita jual ke ini harganya pasti turun lah. Yang bilang harga emas nggak turun ya orang yang nggak ngerti lah. Misalnya kenapa harga kemasan pisau saya misalnya teman ya, ada kemasannya dan yang enggak. Karena ada kemasan, ada desain, ada apa itu yang bikin brand itu semakin mahal gitu ya. Ya kan? Itu marketing kan sebenarnya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang menyarankan ke pemula emasnya dilepas aja, maksudnya tanpa ini dijual, itu sih sebenarnya kasihan pemula gitu ya. Kasihan buat orang-orang pemula yang baru mau mengenal emas malah beli yang batangan. Mendingan saya beli emas cuking gitu ya. Di toko emas lokal itu kan banyak tuh, ada yang bentuknya tanpa bentuk lah, maksudnya tanpa kemasan, ada yang bentuknya kayak batu gitu. Nah, berapa gram ini, berapa ini, kan lebih gampang gitu daripada emas ini digunting atau dirobek atau di apapun itu untuk menyarankan kalau harga emas ini nggak apa-apa gitu ya, nggak turun gitu teman ya. Ya apalah tuh istilahnya, saya juga kurang ngerti ya. Tapi menurut saya pribadi, kalau saran dari saya buat pemula ya, seperti di video-video saya sebelumnya aja, pilihan saya kembali lagi ke emas Antam. Karena apa? Karena emas ini kan udah tersertifikasi ya oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional, terus LBMA Bullion ini teman ya, London Bullion, terus dia juga ada barcode-nya, ada semua desain-desain yang udah dirancang sama mereka gitu ya, yang udah dibagusin gitu ya. Sama kayak misalnya saya beli pisau atau HP gitu ya, yang kemasannya bagus itu lebih suka misalnya ya. Misal kayaknya HP keluaran Avenger misalnya, HP keluaran yang khusus buat yang kartun-kartun atau apa, itu desain lebih mahal. Karena memang apa? Karena desainnya kita suka gitu ya. Karena desainnya kita suka gitu, makanya kita beli ya. Kayak misalnya saya suka dengan Batman, oh saya beli yang segala yang berhubungan dengan Batman, misalnya desainnya bagus, kotaknya bagus, atau apa. Misalnya ada HP yang keluaran Batman yang bagus, bakalan saya beli walaupun harganya mahal. Karena apa? Karena kita suka gitu ya. Nah, sama seperti ini, emas sih sama aja. Emas mah dari emas mana aja, dari zaman dulu juga emas mah sama aja gitu ya. Cuma kualitas takarannya, terus kebersihannya, terus kemulusannya, terus apalah itu. Ini kan udah desain dengan lebih baik ya. Jadi kalau misalnya buat disimpan sih, buat pemula ya, buat pemula oke lah. Kalau saran saya, kalau misalnya teman-teman udah banyak pengen nyobain yang lain, uangnya banyak nih misalnya, pengen nyobain yang
kemasan lain ya silahkan. Mau yang keluaran mana, emas tetap emas, bakalan laku ya. Nggak harus antam sebenarnya. Cuma kalau saya pribadi, karena memang saya orangnya hanya orang biasa aja, bukan orang kaya, bukan orang yang banyak duit, ya saya hanya mengumpulkan sesuai yang saya percaya gitu ya. Jadi ini saya jualnya mudah, terus saya eksekusinya lebih gampang dibanding emas-emas lain yang saya punyai gitu ya. Walaupun emas-emas lain saya punya juga sebenarnya. Cuma buat pemula saya saranin kesini dulu aja. Kalau misalnya udah punya terus pengen nyoba yang desain lebih bagus, misalnya kayak kemasan Disney dari UBS. Nah tuh saya suka juga tuh kan. Saya juga punya yang 2 gramnya ya, UBS ya. Terus ada yang Mickey Mouse, terus ya desainnya keren-keren aja. Itu kan emas juga sebenarnya. Cuma kalau misalnya kita menjual lagi ya nggak tahu nih ya. Karena kan memang saya belum coba gitu ya. Ada yang emas Harry Potter ya kan. Terus ada emas yang wayang-wayang gitu kan. Memang ada harga, ada kualitas gitu ya. Walaupun sama-sama emas ya percaya aja emas pasti laku. Hanya untuk yang pemula, kalau mau yang mau berinvestasi di awal gitu ya. Yang maksudnya yang harganya, walaupun harganya lebih mahal tapi ini ya terjamin lah ya. Sedikit demi sedikit lebih terjamin ya. Karena memang ini juga udah terakreditasi teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau pegang emas ya mendingan pilih dinar gitu ya. Dinar dirham itu kan kita bisa pegang-pegang, kita bisa saling tukar menukar gitu kan dengan barang-barang yang lain yang kita beli, misalnya tukaran HP, misalnya kita beli HP menggunakan dinar gitu kan, itu bakal lebih muamalah lagi ya bagi orang muslim gitu ya, bagi orang Islam. Oke, kurang lebih sih begini aja video saya kali ini, udah panjang banget nih. Semoga aja sedikit terinspirasi buat teman-teman semua. Tetap semangat ya, tetap menabung walaupun lagi resesi ekonomi yang katanya bisa bikin ambruk gitu temen ya. Ya semoga aja kita bisa bertahan. Ya tetap semangat buat semua. Kurang lebih sih begini aja video saya kali ini. Jangan lupa untuk like jika suka, komen juga, dan subscribe pastinya. Oke, terima kasih. Bye.